Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kaliwungu, yang saya hormati rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri Kaliwungu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya CGP Angkatan 8. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Wiji Kuswati, guru SD Negeri Kaliwungu, untuk menyampaikan diseminasi budaya positif sebagai tugas CGP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Pada kegiatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Jadi mohon kerjasamanya, nanti kolaborasinya juga selama kegiatan ini berlangsung. Baiklah, kita mulai. Untuk memulai hari ini agar terlihat semangatnya, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mulai. Untuk awal, perhatikan video berikut ini terlebih dahulu. Ini videonya menggunakan bahasa Inggris, tapi kita bisa melihat video tayangannya, kita bisa mengartikan sendiri. Ini anaknya terlambat oleh gurunya, seolah tidak diberi kesempatan untuk bicara itu. Tangannya langsung disuruh dinaikkan satu tangan. Nah, gurunya langsung memukul menggunakan penggaris. Dan teman yang lain pun kelihatan merasa takut, tadi menundukkan kepala. Itu hari pertama. Hari berikutnya datang lagi ke sekolah sendirian. Jadi ini juga kelihatannya terlambat. Dan terulang lagi, anaknya langsung dipukul oleh guru. Terlihat di situ sangat sedih sekali anaknya. Di hari berikutnya pun terulang kembali. Anak datang terlambat lagi. Dan seperti biasanya langsung menaikkan tangannya untuk dipukul oleh gurunya. Nah, pada suatu hari gurunya sedang keluar di jalan, ternyata melihat anak tersebut sedang mendorong kursi roda. Di sini gurunya mungkin baru mengetahui apa alasannya, karena selama dia terlambat tidak pernah menanyakan alasan kepada anak tersebut.
sudah siap dengan tangan terbuka mengira akan dihukum lagi oleh gurunya. Tapi ternyata gurunya kali ini berbeda. Gurunya malah mencium tangan muridnya. Bapak Ibu, tadi dari video yang sudah kita lihat bersama, ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melihat video tersebut? Sedih. Perasaannya dari emoticon ini ada ya yang mewakili sedih ya? Oke. Ada ini yang ada biru-birunya itu nangis baik makan. Coba mungkin ada salah satu yang menyampaikan sedihnya kenapa, alasannya apa? Oh jadi hening. Masih. Close ya. Oke. Ya diingat lagi coba. Bagaimana apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melihat video tadi? Salah satu menyampaikan mungkin, silakan. Oh ya, silakan Pak. Dari kegiatan video tadi banyak hal yang saya terima. Yang pertama, kita sebagai guru ketika mendapatkan satu anak yang bermasalah, sebaiknya menelusuri dulu permasalahannya apa. Jangan sampai kita tahu apa permasalahannya sudah memberikan penilaian dan memberikan hukuman. Nah, dengan video tadi mengingatkan kita bersama untuk berlaku adil untuk diri kita sendiri, berlaku adil juga untuk murid-murid kita. Tepuk tangan untuk jawabannya Pak Eko. Ya, jadi menurut Pak Eko, kita seharusnya menelusuri dulu alasan kalau ada anak yang terlambat, karena terlambatnya itu terulang beberapa kali, tidak hanya satu kali saja. Oke, kita lanjutkan. Pelajaran apa yang dapat Bapak Ibu ambil dari video tersebut? Tadi perasaannya sudah dicurahkan, artinya sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video itu? Ya, Mbak Mai, silakan. Iya, kita tidak boleh menjudge seseorang anak tanpa menanyakan dulu alasan dia berbuat salah. Ya, terima kasih Mbak Mai. Jadi kata Mbak Mai, kita tidak boleh mengejudge sesuatu atau mengejudge anak tanpa kita tahu dulu alasannya apa. Nah, itu adalah hal yang seringkali kita lakukan, ya. Dan kita merasa dengan memberi hukuman itu, kita berharap esok anak itu tidak akan terlambat lagi, besok anak itu tidak mengulangi kesalahan lagi. Namun faktanya tadi pertama datang langsung dihukum pakai penggaris, tapi esoknya terlambat lagi kan? Nah berarti itu hukumannya yang diharapkan setelah dihukum jadi jerai nyatanya tidak tetap terjadi. Nah itu adalah paradigma kita bahwa bila memberi hukuman itu bisa mengubah perilaku seseorang. Nah dari video yang sudah kita lihat tadi, mari kita belajar untuk mengubah paradigma kita. Paradigma yang langsung menghukum tanpa memberi alasan, langsung menghukum tanpa tahu alasannya apa. Nah kita ubah paradigma kita, karena tadi kalau lihat video di endingnya kita baru tahu, oh ternyata anak itu terlambat karena membantu kakaknya atau saudaranya untuk masuk ke kelasnya yang difabel, disabilitas. Jadi mari kita ubah paradigma kita dengan cara ini ada kata menurut Stephen R. Covey tentang paradigma belajar. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengubah pikiran kita tentang manusia. Jadi ibaratnya kalau sering kita mendengar, jangan hanya menilai dari covernya saja. Seperti sebuah buku, jangan menilai buku dari covernya saja, tapi baca dulu, lihat dulu isinya, baru kita tahu, oh ternyata buku ini walaupun covernya bagus, isinya ringan. Setelah kita baca, oh ternyata ini bukunya covernya jelek sekali, maksudnya kurang menarik, tapi ternyata isinya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, itu yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu melalui apa kita bisa mengubah paradigma belajar kita? Nah, ini mengubah paradigmanya biasanya yang seperti tadi itu langsung menghukum, itu namanya stimulus respon. Nah, kita akan ubah menjadi teori kontrol. Jadi kita harus tahu realitas bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Tidak boleh memandang bahwa kebutuhan kita sama. Kemudian kita juga harus sadar bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda juga. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tadi bahwa dunia ini sangat luas, mungkin terkadang kita hanya melihat dari satu titik, sementara orang lain melihat dari titik yang lain. Nah, kita perlu menyatukan persepsi, bekerja sama agar pandangan kita bisa selaras. Walaupun mungkin beda pendapatnya, beda pandangannya, namun jika selaras, insya Allah bisa berjalan beriringan. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi setiap perilaku apapun itu pasti ada tujuannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini tentang teori kontrol. Jadi kita harus bisa mengontrol bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan saudara, bukan teman. Jadi kita harus punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini tadi, jadi jangan merasa bahwa saya bisa mengontrol dia, saya bisa mengontrol mereka. Itu adalah pikiran yang kurang sesuai. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam bekerja sama perlu ada kolaborasi dan kadang tercipta pilihan-pilihan baru. Tidak harus saklek pada sesuatu yang sudah ada mungkin di zaman dulu atau aturannya seperti ini. Tapi kita bisa mengubah atau membuat pilihan yang baru yang tentunya tidak menyimpang, tetap sejalan. Kemudian model berpikir menang-menang. Nah, ini yang kalah karena biasanya kita kalau melihat permainan ya, contohnya melihat permainan sepak bola, pasti yang itu akan kalah, yang itu akan menang. Itu pasti selalu ada dalam otak kita. Nah, dunia ini tidak selalu seperti sama dengan permainan sepak bola. Jadi kita ketika bertemu suatu masalah, menemui masalah, terutamanya dengan murid atau dengan rekan kerja, jangan langsung berpikir seperti dunia sepak bola. Dia akan menang karena dia tim terbaik, dia akan kalah karena dia di tim underground apa ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi kalau dalam keseharian kita harus punya pikiran solusi yang win-win solution. Sama-sama menang, sama-sama menguntungkan. Jadi jangan saya untung dia rugi atau dia rugi saya untung, sama aja. Tapi sama-sama untungnya. Nah, untuk bisa mengubah paradigma ini, mari kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif itu bisa tercipta melalui apa saja. Pertama, melalui disiplin positif. Kemudian yang kedua, melalui motivasi perilaku manusia. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan mempelajari ini satu persatu. Nanti saya akan memberi materinya terkait apa yang akan saya sampaikan ini tentang budaya positif. Pertama adalah disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sering sekali ya mendengar kata disiplin. Gini, coba mungkin menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih? Disiplin adalah tepat waktu, tidak pernah terlambat, menjalankan sesuai aturan, yaitu adalah disiplin yang selama ini kita tahu, yang selama ini kita
kita maknai. Disiplin itu tepat waktu, tidak pernah terlambat, dan selalu mematuhi aturan yang ada. Nah, untuk lebih jauh kita ke slide berikutnya. Apa makna disiplin sebenarnya? Nah, disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Kita itu bisa disiplin kalau kita belajar, mempelajari diri sendiri. Jadi bukan karena adanya aturan, bukan karena adanya tata tertib, tapi diri kita sendiri yang belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi kita sadar kalau kita itu pengikut. Dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di instansi yang lain. Jadi kita mengaitkan disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau yang tidak mengikuti, tidak patuh, tidak disiplin. Itu adalah pemikiran yang kurang sesuai. Kecenderungan umum menghubungkan makna kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang dimulai. Jadi kadang disiplin itu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Misalkan pagi-pagi harus datang tepat waktu, kita merasa tidak nyaman sekali, jam 7 harus sudah di sekolahan, padahal di rumah masih uprek dengan pegawaian, apalagi ibu ya. Nah, kita merasa kita bisa disiplin kalau kita tepat waktu, padahal hati kita masih grundel, hati kita itu masih ada banyak yang tidak sesuai dengan hati kita. Kenyataan dengan hati kita itu belum sesuai. Apakah itu sudah termasuk disiplin? Usaha, ya. Selanjutnya, disiplin diri. Nah, jadi dari kata disiplin ini yang utama adalah disiplin diri kita. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang ia hargai, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebenarnya disiplin itu bukan karena aturan, bukan karena kepatuhan, tapi karena diri kita sendiri yang menghargai diri kita untuk mendapat satu tujuan. Tujuannya ini pastinya yang positif, jangan sampai tujuannya yang negatif. Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari kata-kata ini, kalau kita sudah bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, kita tidak perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Setuju? Setuju. Kita bisa merefleksi kegiatan-kegiatan kita selama ini. Mungkin selama ini kita melakukan apa kurang menghargai diri kita sendiri. Ya, seperti yang sekarang sedang kita alami ya, datang jam 7. Dulu mungkin jam 7 baru mau berangkat. Nah, sekarang jam 7 sudah di sekolahan. Mungkin karena dulu yang di atas menilai kita bahwa mereka belum bisa mempunyai disiplin diri. Jadi mereka lah yang di atas yang punya kewenangan akhirnya mendisiplinkan kita. Untuk selanjutnya tentang motivasi. Pernah mendengar kata motivasi pastinya? Motivasi ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 3 motivasi perilakunya, namun secara khusus nanti dibedakan menjadi 2. Ada yang motivasi eksternal atau dari luar diri kita sendiri, dan ada motivasi internal yang berasal dari diri kita. Motivasi eksternal itu biasanya tujuannya adalah ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita termotivasi
melakukan sesuatu karena ingin menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi terkadang kita melakukan apapun seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau sini, guru beri, misalkan ibu beri permen, pasti dia akan lari cepat banget, ya kan? Tapi ketika hanya anaknya disuruh sini, nah biasanya pelan-pelan. Tapi kalau sambil memegang sesuatu, anak kecil pasti cepat banget datangnya. Itu berarti anak kecil itu masih motivasinya secara eksternal dari orang lain. Nah, ada motivasi internal dari diri orang itu sendiri. Untuk apa dia melakukannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai di sini adalah nilai kebajikan universal dan nilai keyakinan kelas atau nilai keyakinan sekolah. Apa itu nilai kebajikan universal? Ada yang pernah mendengarnya mungkin? Nilai kebajikan universal. Kalau kebaikan ya, universal artinya umum, luas. Berarti nilai kebajikan yang bisa diterima secara umum, tidak hanya di lingkungan kita, tapi bisa diterima di lingkungan yang lain tanpa memandang ras, suku, agama, bahkan wilayah. Mungkin di Indonesia sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, Inggris, Jepang dan lainnya, nilai itu sama-sama dijunjung tinggi. Itu namanya nilai kebajikan universal. Jadi di sini mari kita menjadi orang yang bisa punya motivasi internal dari diri kita sendiri untuk menghargai diri kita berdasarkan nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati. Kalau di kelas untuk anak-anak kita biasanya kita bisa melalui keyakinan kelas. Nah, tadi dari nilai kebajikan itu tadi ada yang motivasi eksternal, ada yang karena hukuman, ada karena penghargaan. Nah, hukuman dan penghargaan ini kalau zaman dulu kita kalau memberi penghargaan itu rasanya senang sekali dan menurut kita itu sangat efektif untuk menambah semangat belajar anak. Ya tidak? Iya, mungkin kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Nah, ternyata hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman juga tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kalau tadi tiba-tiba masuk langsung dipukul tangannya, nah itu padahal di aturannya tidak ada. Berarti itu namanya hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis dan menimbulkan rasa sakit. Kalau Anda merasa sakit karena sesuatu, itu berarti sebuah hukuman. Pernah merasakan sakit? Pernah, berarti sekarang kita jadi merasa, oh saya sedang dihukum sakit hati ini. Selanjutnya untuk penghargaan. Nah ini penghargaan yang selama ini kita sekarang apa-apa diberi penghargaan. Kegiatan ini cari penghargaannya diberi apa? Kegiatan ini diberi penghargaan apa? Bahkan dalam kegiatan di kelas pun kadang kita memberi penghargaan seperti bintang atau seperti kalau jempol ini beda ya penghargaannya secara verbal boleh, tapi penghargaan di sini penghargaan yang dalam bentuk materi atau yang lainnya. Misalkan diberi hadiah, sini maju, yang maju nanti bu guru beri pulpen. Misalkan itu penghargaan seperti ini yang di sini kita bahas. Penghargaan itu ternyata ini mungkin hal baru menurut saya pribadi, saya yang mempelajari ini juga saya merasa ini hal baru sekali. Penghargaan itu bisa menghilangkan motivasi dari dalam. Jadi tadi motivasi internalnya itu hilang. Dia selalu termotivasi secara eksternal dari luar. Kalau tidak ada penghargaannya, malah nggak ada hadiahnya, malah selalu mengikuti kegiatan itu. Nah itu berarti internalnya tidak ada. Tidak efektif untuk perilaku anak. Nah tadi, jadi anak berperilaku baik misalkan itu kalau hanya ada bu guru, dilihat bu guru. Kalau tidak dilihat bu guru, saya berperilaku semau saya. Nah jadi di sini tidak efektif untuk membentuk karakter anak. Merusak hubungan. Penghargaan itu bisa merusak hubungan. Saya pertama melihat ini kaget. Kok bisa penghargaan itu merusak hubungan? Bagaimana? Nah ternyata misalkan kita dalam satu kelas kan biasanya kita sudah
Ya apalagi di zaman sekarang kalau anaknya tidak dibekali dengan akhlak yang bagus itu sangat membahayakan. Kemudian mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Jadi kualitas anak itu bisa menurun. Mungkin anak itu tadi iyalah yang dapat hadiah kan itu saja. Buat apa saya ikut, ibu guru juga tidak memandang saya. Nah, padahal sebenarnya mungkin anak itu punya kualitas di bidang yang lain. Seperti kalau kita memilih lomba, biasanya kita mencarinya anak yang sudah kelihatan menonjol dulu tanpa menyeleksi yang belum menonjol. Padahal bisa saja yang kemampuannya biasa saja itu punya kemampuan lebih di bidang yang lain. Jadi ini bisa menurunkan kualitas. Mematikan kreativitas. Nah, karena tadi motivasinya dari luar terus, dia tidak mau berkreasi, tidak mau berkarya kalau tidak ada motivasi dari luar. Jadi motivasi dirinya hilang, dia tidak mau berkreasi kalau tidak ada penghargaan dari orang lain. Dan yang selanjutnya adalah menghukum. Penghargaan itu sendiri bisa menjadi hukuman karena tadi diri kita tidak pernah menghargai diri kita sendiri, sehingga hanya melakukan sesuatu dari kalau ada penghargaan dari orang lain, itu akhirnya bisa menghukum diri kita. Kalau kita tidak melakukan, ternyata kita sebenarnya melakukan kesalahan tapi kita tidak menyadari itu. Kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia semuanya pasti sudah pernah mendengar dan paham sekali ya. Dalam pelajarannya pun ada kebutuhan, tapi yang kita pelajari kebutuhan pokok, sekunder dan tersier. Sekarang kita kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang punya pemikiran tentang kebutuhan dasar manusia? Mbak Tri, Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. ya. Yang pertama bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Wow, keren. Padahal saya beri, tapi ternyata Putri sudah punya pengalaman di bidang itu. Mari kita lihat. Ya, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang utama yang di tengah, bertahan hidup dulu. Kita bisa bertahan hidup dulu, baru kita bisa mencari rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kalau bertahan hidup kita tidak terpenuhi, kayaknya kita masih mengesampingkan deh untuk kesenangan, untuk penguasaan. Perlu Bapak Ibu ketahui di sini penguasaan bukan kekuasaan. Beda ya antara penguasaan dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan itu ibaratnya dia ingin menguasai orang-orang atau wilayah yang ada di situ. Tapi di sini penguasaan, kalau anak itu bisa penguasaan materi, kemudian penguasaan dirinya sendiri. Di sini seperti itu, kan kekuasaan. William Blaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Bapak Ibu, bisa kita amati dunia kita sekarang, banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang punya kemampuan, tapi mereka melakukan sesuatu hal tidak dengan cara yang positif, hingga akhirnya bisa merugikan orang lain. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa. Jadi terhadap anak pun seperti itu, terhadap murid kita upayakan, kita usahakan, kita mengetahui kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi di kelas kita oleh anak itu. Misalkan ada anak yang ketika di kelas kepalanya diletakkan di meja terus, tangannya begini terus, tidak pernah mau mengangkat. Mungkin ada kebutuhan yang belum dia terpenuhi di kelas itu. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan anak itu, tanyakan. Nah, mungkin kita bisa merefleksi kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya, posisi kontrol. Nah, di sini saya minta 2 orang maju ke depan. Yuk, minta bantuannya. Tidak untuk apa-apa, 2 orang maju ke depan.
Silakan. Ayo. Ayo, maju ke depan. Masa seperti mulutnya saja. Ya, oke, Mbak Eni, terima kasih. Satu lagi. Oke. Mbak Mai. Sekarang yang pertama ya. Keduanya sama-sama mengepalkan tangannya di belakang. Sini dong berhadapan. Nah, coba sekarang saya beri 3 kali kesempatan. Saya menghitung ketiga, Anda ke depan. Boleh dengan posisi tetap mengepal, boleh dengan posisi membuka kepalan. Oke? Bebas. Tidak kamu harus ngepal, kamu harus buka, tidak. Bebas. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sama-sama mengepal. Pertama sama-sama mengepal ya. Oke, nggak mau jokos kan? Oke, sekarang kedua. Bebas ya. 1, 2, 3. Wow, masih sama-sama mengepal. Oke, satu kali lagi. Tangannya ke belakang lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Wah, di sini ada perbedaan. Yang satu tetap mengepal, yang satu membuka. Mari kita tanya alasannya. Kenapa Anda tetap mengepal? Pengen konsisten aja mengepal terus. Oh, gitu. Ingin konsisten. Kenapa Anda membuka tangan? Bosan. Karena ingin ganti saja. Oke, beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, di sini kita belajar tentang teori kontrol tadi di depan, bahwa sebenarnya diri kita yang punya kontrol terhadap tindakan kita. Tadi ada yang mengepal, ada yang membuka tangan, itu bebas. Tidak karena awas kamu harus ngepal, awas kamu harus membuka tangan. Tidak seperti itu. Tapi kita yang mengontrol, kita mau ngepal, mau membuka tangan, itu bebas. Nah, kita bisa kita lanjutkan untuk posisi kontrolnya. Nah, di sini kita hubungkan dengan posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Jadi apakah kita harus mengatur murid begini? Kalau tidak, kepalanya datang. Awas ya. Kalau kamu mau mengamati aturan, halo. Di sini ada 5 posisi kontrol. 1, 2, 3, 4, 5 ada yang berbeda atau dari situ? Dari penomorannya ada yang berbeda ya? Ada. Nomor 5. Apa yang beda dengan nomor 5? Ada mahkotanya. Kenapa biasanya kalau sesuatu diberi mahkota itu adalah ya istimewa, spesial. Nah, di sini dari 1 penghukum, 2 pemantau, 3 pembuat merasa bersalah, 4 teman, 5 manajer. Mungkin selama ini kita sering menghubungkan kalau manajer ya di sana di perusahaan, apanya di sekolah ada manajer. Saya waktu tahu ini agak ada pikiran seperti itu. Di sekolah kok mau jadi manajer? Padahal selama ini kita taunya manajer itu ngatur-ngatur, ya kan? Tapi ternyata tidak seperti itu. Di sini yang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, tadi yang di video di depan datang tangannya langsung naik, langsung teplek, banter banget, sangat sakit. Itu memberi rasa sakit. Selain itu hukuman pun bisa dengan kata verbal. Kamu salah, kamu harus dihukum. Nah, itu juga tipe penghukum. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini menggunakan sanksi atau konsekuensi. Ada anak terlambat, kamu tahu apa konsekuensinya? Langsung ditanyakan. Apa ya? Dihukum, Bu. Nah, siap kan? Jadinya penghukum juga. Bisa juga menggunakan catatan atau data sebagai bukti perilaku seseorang. Misalkan hari ini pelajaran matematika. Kemarin Anda kan biasanya kalau guru punya catatan anekdot ya untuk mencatat perilaku seorang. Nah, hari ini si A ternyata tidak membawa tugasnya. Langsung dibuka catatannya. Ini nih, kemarin aku itu lupa tidak bawa catatan
rendah diri. Jadi dia misalkan duduk berdua, kamu ini bagaimana sih? Kemarin kan Bu Guru sudah mengingatkan, Bu Guru sudah begini-begini, tapi nyatanya kamu kok terlambat terus. Apa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Misalkan seperti itu. Jadi atau mengucapkan kata-kata manis yang lainnya yang kadang membuat kita kalau mendengar kata manis kita langsung meleot ya. Ya kalau kata-kata manisnya memotivasi lah, kata-kata manisnya semakin merendahkan diri kita. Nah itu yang bisa membuat orang lain menjadi merasa rendah diri. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Murid akan bertindak atau bergantung pada guru tertentu. Nah, jadi kalau merasa sebagai teman itu muridnya hanya patuh kepada guru tertentu. Biasanya sama guru kelasnya. Kan seringkali hanya dengan guru kelasnya saja dia patuh. Tapi ketika kalau yang masuk mungkin guru kelasnya sedang sakit digantikan oleh guru yang lain, dia tidak patuh. Itu berarti dia sudah menjalin hubungan seperti teman dengan guru itu. Kalau dengan yang lain dia tidak akan nyaman, dia malah akan mungkin memberontak. Nah ini yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebagai manajer, kita beda manajer yang di kantor. Selama ini kita taunya manajer perintah, tunjuk sana, tunjuk sini. Tapi dalam posisi kontrol manajer itu justru posisi yang paling ideal. Jadi kita bekerja sama, bersama murid, berdiskusi, menanyakan kesalahanmu apa, seperti apa, alasannya apa, bagaimana kita memperbaiki ini, dan kita sama-sama mencari solusi. Mungkin beda dengan kita zaman dulu, kalau bukan di manajer, ketika menjadi penghukum, kita langsung mencari solusinya, kamu harus begini. Nah, tapi kalau di teori ini tidak. Bukan gurunya yang langsung memberi solusi, tapi guru bersama murid memikirkan bersama-sama agar murid itu bisa menumbuhkan karakter dan nalar kritisnya. Kemudian dia nanti bisa berkarakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Nah tadi dari motivasinya, kemudian teori kontrolnya, posisi kontrolnya sebagai manajer, kita akan menghubungkan ke keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat bersama warga kelas, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal, disusun dalam kalimat positif, dan dapat diterapkan sesuai kondisi lingkungan kelas itu. Keyakinan kelas disusun melalui surat pendapat yang diikuti oleh seluruh warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini disusun bersama oleh murid dan guru di kelas itu secara bersama-sama melalui surat pendapat. Jadi bukan gurunya yang langsung menentukan ini aturan kelas kita seperti ini. Nah itu namanya bukan keyakinan tapi masih aturan. Nah mungkin mulai saat ini kita bisa mengubah aturan kelas, tata tertib kelas menjadi keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Nah di sini ada prosedur membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, pertama kita menggiring ke peraturannya dulu tidak apa-apa. Selanjutnya mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Kalau di kelas ya berarti murid di kelas itu saja. Kalau untuk sekolah ya bisa murid satu sekolahan. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Terkadang kalau peraturan anak pasti seringnya mendengar kata tidak boleh dan dilarang. Kata itu sering sekali muncul dalam peraturan. Jadi tadi dari peraturan-peraturan yang tidak boleh, dilarang, kita ubah menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh berkelahi dengan teman. Kita bisa mengubahnya menjadi kalimat positif.
mengurangi teman, rukun dengan teman. Kalau sudah diubah menjadi kalimat positif, tinjau ulang keyakinan kelas. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Jadi satu-satu ini bisa dengan cara membuat tanda tangan. Tanda tangan saya menyetujui peraturan kelas 4. Saya menyetujui keyakinan kelas 5. Misalkan seperti itu, setiap anak tanda tangan di situ ditempelkan di dinding kelas. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini ditempelkan boleh dengan ukuran yang lebih besar agar lebih mudah dibaca. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Bapak Ibu tahu bangun segitiga ya? Ya. Segitiga ciri-cirinya adalah memiliki 3 sudut, kemudian 3 sisi. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah restitusi dengan 3 tahap. Sebelumnya kita pelajari dulu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid bisa memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, tadi kalau di kelas dia membuat kesalahan, biasanya teman-temannya ada yang mengucilkan, ada yang menjauhi. Nah, melalui restitusi ini nanti kita membantu anak agar anak bisa kembali ke kelasnya tanpa rasa rendah diri, tanpa rasa takut. Dengan karakter yang lebih kuat, jadi karakternya tetap lebih kuat, tidak rendah diri. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi bisa memulihkan dirinya kalau tadi saya salah, kedepannya tidak boleh salah lagi. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi tadi restitusi itu ya, memperbaiki kesalahannya berdasarkan nilai kebajikan yang dipercaya. 9 ciri restitusi. Ada ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan itu biasanya namanya adalah hukuman. Kalau restitusi itu belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Jadi tujuannya restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Tidak semakin merenggang, tidak semakin menjauh. Tapi kalau ada kesalahan tadi dicari solusi bersama, duduk bersama, akhirnya hubungan bisa erat kembali. Tawaran bukan paksaan. Jadi diberi tawaran, kamu mau seperti apa? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Lihat dirinya, apa yang diinginkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ini tahu alasannya. Saya berbuat begini karena apa? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita ingin membentuk karakter, bukan perilakunya saja yang dilihat, tapi karakternya yang kuat. Restitusi fokus pada solusi. Nah, kalau melalui restitusi kita akan mencari solusi bersama, tidak hanya menghukum, dan menghukum. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang salah tadi misalkan satu geng, biasanya ada kalau satu geng sudah ketahuan salahnya, salah satu pasti dikucilkan, dijauhi. Tapi melalui restitusi ini sama-sama satu geng ada kesalahan, yuk sama-sama buat restitusi, maunya seperti apa? Kenapa kamu seperti ini? Akhirnya sama-sama menemukan solusi. Ini adalah langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas yang bawah. Menstabilkan identitas ini biasanya kita bisa menggunakan kata-kata. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sampaikan
anak yang gagal. Oh iya, memang setiap orang punya kesalahan. Jadi dia mulai stabil emosinya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, artinya semua orang di dunia ini pernah melakukan kesalahan. Setelah identitasnya stabil, kita sudah selesai di tahap ini, kita naik ke tahapan validasi kebutuhannya, validasi tindakan yang salah di sini. Jadi kita cari tahu apa alasannya anak ini melakukan kesalahan. Bisa dengan cara kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita cari tahu alasannya apa. Setelah tadi distabilkan, kita tanyakan alasannya. Di sini nanti kalau kita pelan-pelan, anaknya pun akan bercerita, menyampaikan dengan senang hati, jujur jawabannya. Setelah itu tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Tadi kita sudah membentuk keyakinan kelas, nah kita kembalikan ke keyakinan kelas atau keyakinan pada anak itu tersendiri. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menggali dirinya. Oh, saya ingin menjadi anak yang jujur, Bu. Saya ingin menjadi anak yang sukses, Bu. Nah, di situ kita bisa menambahkan kalimat-kalimat positif yang mendukung karakter anak tersebut bisa tumbuh dengan baik. Nah, sampai di sini kita sudah belajar budaya positif ya. Tadi ada beberapa hal yang kita pelajari. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini nanti kita akan melaksanakan surat pendapat dan nanti bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Pertama, kita akan membuat surat pendapat apa yang perlu kita sepakati. Jadi kita akan praktek di sini. Saya akan menyiapkan kertas ya. Baiklah, sekarang kita akan mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Nanti bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu. Nah, pertama saya akan membagikan kertas ini. Silakan tuliskan pendapat panjenengan terkait peraturan yang perlu disepakati. Nanti boleh menuliskan di sini apapun ya, apapun boleh dituliskan yang menyangkut peraturan yang kita percaya. Tulis peraturan yang ingin dipakai di kelas ini. Satu orang boleh maksimal 2. Satu saja tidak akan, nanti satu jadinya banyak. Tulisannya agak besar. Sudah? Kalau sudah, kita tempelkan di sebelah barat sana di bawah jendela. Ya sudah, silakan boleh langsung ditempelkan, diberi ini ya, selotip karena bukan ini ya, ambil ini.
Terus balik awalnya nggak mau membuka kantor. Sudah semua ya? Kalau sudah sekarang mencatat, berarti ini sudah dicatat tadi seperti ini. Nah, sekarang saya minta bantuan salah satu untuk membacakan. Siapa yang berkenan untuk membacakan apa yang sudah ditulis? Oke, silakan Bu Yani. Bacanya yang semua. oh semua. Kan nggak jelas nama. Satu, dua saja lah boleh guys. Yuk. Surat pendapat dari teman-teman. 1. Ciptakan suasana yang nyaman. Buang sampah. Kata ini sudah positif atau masih negatif atau positif, kita langsung bahas ya biar tidak mengulang. Satu kalimat pertama. Ciptakan suasana yang nyaman. Apakah sudah kalimat positif? Nilai apa di sini yang ingin kita bangun? Kenyamanan. Tuh, selanjutnya Buang sampah di tempat sampah. positif apa? Positif. Berarti menjunjung nilai kebersihan. Tuh. 3. Tidak boleh meludah dalam kelas. Negatif. Bagaimana kita mengubahnya menjadi kalimat yang positif? Menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh meludah di dalam kelas. Kalau kita ubah menjadi, jadinya kata meludahnya kita hilangkan ya. Jadi langsung jadi diganti menjaga kebersihan kelas. Ya, boleh. Lanjut. Mengucapkan terima kasih setiap mendapatkan sesuatu dari orang lain. Positif. Positif. Berarti di sini nilai apa yang ingin dibangun? Mengucapkan terima kasih. Sopan santun. Sopan santun, sopan santun atau kesopanan. Tuh, lanjut. Masuk kelas tepat waktu. Positif. Ya, berarti datang tepat waktu. Disiplin. Lanjut. Dilarang mencoret-coret. Negatif. Dilarang coret-coret. Ada kata dilarang yang negatif. Positifnya bagaimana? Menjaga sarana prasarana. Menjaga sarana prasarana. Ya boleh, atau menjaga kebersihan. Itu tadi ada yang coret-coretnya di tembok, berarti sarana prasarananya ya jadinya rusak, atau mencoret-coret punya sendiri gadget, nah jadi terlihat kotor ya. Bisa menjaga kebersihan atau menjaga prasarana yang ada di sekolah. Lanjut. Berbicara dengan sopan dan santun. Positif. Tidak perlu diganti ya, berarti di sini menjunjung nilai kesopanan. Ya, lanjut. Tidak boleh mengejek teman. Negatif. Bagaimana agar menjadi kalimat yang positif? Saling menyayangi. Saling menghormati, saling menyayangi. Saling menghormati berarti menjunjung nilai kebajikan, kekeluargaan, kenyamanan bisa, kekeluargaan bisa. Kalau tadi saling menyayangi berarti nilai kasih sayang. Datang tepat waktu. Tadi positif ya, sudah ya. Lanjut yang lain. Saling menghargai dan menghormati. Positif ya. Di sini berarti nilai kebajikan saling menghormati. Selanjutnya, Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. negatif. Bagaimana positifnya? Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Betul. Sebentar. Berarti
minggu sekali membawa bekal dan makan bersama di kelas. Positif atau negatif? Positif. Bisa disetujui? Bisa. Bisa. Kalau bisa berarti kita ke anak-anak kita buatkan lagi. Ini 1 minggu membawa bekal. Jadi kita harus, apakah anak-anak setuju kalau bawa bekal harus bagaimana? Nah, kita juga harus rajin mengingatkan. Misalkan hari besoknya membawa bekal, sekarang sudah kita ingatkan. Mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Bagaimana? Positif. Positif. Ya, terima kasih. Dan ini contoh. Tadi kita sudah mencurahkan peraturan apa yang ingin kita berlakukan di kelas. Nah, kalau sudah boleh dituliskan seperti ini, ditempel, kemudian kita bahas satu persatu. Nah, tadi kita sudah meninjau mana yang negatif, mana yang positif, dan kita tadi sudah meninjau, sudah mengubahnya menjadi kalimat positif. Nah, alangkah lebih baiknya lagi kalau di kelas nanti kalimat-kalimat itu kita tuliskan kembali dalam menggunakan kertas yang lebih besar, atau kita bisa mencetaknya dengan bantuan anak. Anak bisa mendesain, kalau di kelas tinggi bisa menggunakan desain. Biasanya anak sudah pintar mainan ya, mainan laptop atau mainan HP untuk membuat desain. Nah, kemudian desain itu kita cetak dalam ukuran yang lebih besar agar lebih mudah dibaca. Kemudian ditempelkan di dinding. Nah, satu tambahan, ada menyetujuinya. Kita bisa membuat seperti kemarin penandatanganan no bullying. No bullying. Nah, kita bisa membuat penandatanganan keyakinan kelas. Mungkin saya menyetujui dan akan melaksanakan keyakinan kelas 4. Saya akan mengindahkan keyakinan kelas 5. Misalkan seperti itu. Dan itu setiap anak nanti tanda tangan ditempelkan juga di samping keyakinan kelasnya. Jadi semakin kuat ketika seorang anak melakukan kesalahan tadi, melalui segitiga restitusinya itu, kita tanyakan keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perilakumu. Nah, kamu sudah tanda tangan di sini. Nah, ini saya punya pengalaman, kemarin kan kita sudah tanda tangan no bullying ya. Anak kelas saya kelas 4 jalan-jalan, kemudian hari Jumat sehat itu kan jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ada anak yang di jalan itu kan banyak tanaman tetean ya, diserobotin seperti ini, dibuang di jalan. Kemudian saya melihat, seperti itu merusak tanaman orang loh. Terus ada teman, "Bu, ini tanda tangan." Saya kok tanda tangan apa? Malah saya tanda tangan apa? Oh, tanda tangan apa sih? Yaitu Bu yang tidak membuli. Oh iya, karena tadi setelah dirobotin ternyata ada teman yang nyoraki, menyindir atau memadani lah bahasa kita. Kemudian ada anak satu yang mengingatkan seperti, kan kemarin sudah tanda tangan kok malah membuli. Berarti ini sebagai bisa dijadikan cerminan bahwa memang anak kalau sudah seperti itu, karakternya sudah ada, akan lebih mudah untuk ditanyakan keyakinannya apa, kemudian membawanya kembali ke keyakinan yang disepakati. Ini proses pembuatan keyakinan kelas kita tadi sudah selesai. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya dengan putra-putri Bapak Ibu di kelas masing-masing. Selanjutnya kita ada di refleksi. Ada 3 pertanyaan di sini dan saya mohon setiap pertanyaan diwakili oleh 1 orang untuk menjawabnya. Pertama, apa pengalaman baru yang Anda dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini? Ya, silakan masuk ke depan. Apa pengalaman baru yang Anda dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini? Pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini, ternyata saya baru tahu bahwa ternyata untuk peraturan di kelas itu tidak hanya dibuat oleh guru saja, tetapi kita harus membuatnya, menyusunnya bersama anak-anak supaya disepakati bersama. Kemudian nanti anak-anak melaksanakan kesepakatan kelas tersebut
dengan tanpa merasa beban dan ada kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri. Iya. Terima kasih. Silakan kembali. Ada yang mau menjawab nomor 1 lagi? Berbagi pengalaman apa yang diperoleh dari diseminasi ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari materi budaya positif ini? Pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari materi dari awal sampai akhir tadi tentang budaya positif? Silakan, ya. Main. Ya, terima kasih. Apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari materi budaya positif ini? Yang pertama adalah saya bisa mengetahui berbagai cara untuk membentuk budaya positif di sekolah. Salah satunya yaitu tadi saya jadi lebih gamblang, lebih jelas untuk membentukkan kesepakatan kelas bersama. Ya, terima kasih. Masih ada yang mau menambahkan di pertanyaan kedua? Tidak ada ya, cukup. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Menurut Anda, setelah mengikuti kegiatan ini, penerapan apa yang akan Anda lakukan di kelas atau sekolah tadi? Ini berkaitan tadi dengan segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas, teori kontrol, posisi kontrol ya sebagai manajer atau penghukumnya. Dari semua itu, penerapan apa yang mungkin akan ditindaklanjuti atau akan dilakukan di kelas atau sekolah Bapak Ibu? Silakan. Silakan Putri. Menurut saya, setelah mengikuti kegiatan ini, penerapan apa yang akan saya lakukan di sekolah saya, tentunya tadi yang sangat besar itu adalah posisi kontrol ya. Kita sebagai manajer di kelas, jadi tidak harus mengakses langsung seperti itu. Kemudian yang akan saya praktekkan tentunya adalah kesepakatan kelas. Itu yang akan saya terapkan, apalagi ini pas tahun ajarannya. Ya, terima kasih Putri. Baiklah Bapak Ibu, dari refleksi kali ini ternyata banyak pengalaman baru yang kita peroleh. Saya sendiri juga seperti itu tadi, contohnya tentang teori kontrol. Sebagai manajer itu benar-benar pengalaman baru, karena setelah saya merefleksikan diri saya selama ini, saya itu berperan sebagai penghukum, selalu mengingatkan pada hukumannya apa, atau yang nanti pokoknya jadi pemantau. Jadi temanku kayaknya belum jadi penghukum, pemantau, melihat konsekuensinya apa. Kan biasanya kalau konsekuensi hukum dengan hukuman itu bedanya, kalau hukuman itu tiba-tiba tanpa kesepakatan, tapi kalau konsekuensi ada kesepakatannya. Kalau datang terlambat, konsekuensinya berdiri di depan kelas 5 menit misalkan. Nah, misalkan ada anak yang terlambat, konsekuensinya apa? Nah, itu berarti pemantau. Selama ini saya baru seperti itu. Atau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Mengerjakan tugas di luar agar bisa mengerjakan tugas itu, karena biasanya juga dibawa pulang pun besok tidak dikerjakan lagi. Pembelajarannya, nah tadi pembelajarannya banyak sekali. Saya sendiri juga banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan di sini. Tadi terutama tentang segitiga restitusi. Jadi kita mencari solusi bersama anak, menumbuhkan karakter anak bisa menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Saya juga berharap nanti kita semua bisa menerapkan budaya positif ini di sekolahan, dan kita bisa menciptakan sekolah yang nyaman, sekolah yang menyenangkan melalui budaya positif ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas keaktifannya selama mengikuti kegiatan diseminasi ini. Mari bersinergi mewujudkan budaya positif. Mari bersinergi mewujudkan budaya positif. Mari bersinergi mewujudkan budaya positif. Ya, terima kasih atas terima kasih untuk perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.